Timor Leste punya pertautan sejarah nan panjang dengan Portugal. Negara itu menjajah Timor Leste sejak abad 16, membuat Timor Leste dulu dikenal sebagai Timor Portugis. Pada tahun 1975, Portugal meninggalkan Timor, namun Indonesia didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menginvasi Timor dan menjadikannya provinsi ke-27 bernama Timor Timur. Portugis tak hanya menduduki Timor, tapi juga mengenalkan agama Katolik. John Hodge dalam The Catholic Course in Timor-Leste and the Indonesian Occupation 2013 menulis bahwa Ordo Dominikan menyelenggarakan misi di Timor sejak abad ke-16. Gereja pun mendirikan paroki, sekolah dan balai pengobatan di daerah-daerah Timor yang dapat dijangkau anggota mereka. Semasa Portugis, sebagian kecil penduduk bersalin menjadi Katolik, sementara sebagian besar lainnya menganut kepercayaan tradisionalnya. Kadang-kadang, gereja Katolik dituding berwatak aristokratik. Yang menarik, pada kesempatan-kesempatan penting, pengurus gereja berpihak pada rakyat melawan rezim kolonial Portugis, yang bahkan menyebabkan gereja diusir dari koloni selama suatu kurun tertentu. Begitulah sebut Hodge. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2015, sekitar 97% penduduk Timor Leste beragama Katolik. Namun 40 tahun sebelumnya, tak lama sebelum invasi Indonesia, pemeluk Katolik di Timor Leste masih minoritas. Pada tahun 1973, jumlah mereka hanya berkisar 27,8% dari total penduduk. Ketika dikuasai Indonesia, jumlah pemeluk Katolik meningkat tajam. Pada tahun 1989, pemeluk Katolik di Timor Leste telah mencapai sekitar 80% total penduduk. Dalam East Timor and Indonesian Intellectual Speak Out 1994, Georgi Adi Condro menengarai ada 6 faktor yang mendukung peningkatan jumlah pemeluk Katolik di Timor Leste. Pertama, Orde Baru mewajibkan setiap warga negara Indonesia menganut satu dari 5 agama resmi. Katolik dianggap lebih menarik karena agama lain dianggap agamanya pendatang. Kemudian yang kedua, gereja Katolik di bawah pimpinan Martin Lopez dan Carlos Filipe Ximenes Belo memihak hak asasi manusia dan menuntut agar rakyat Timor Leste menentukan nasib sendiri lewat referendum. Ketiga, aktivitas gereja Katolik jadi satu-satu jalan untuk berkumpul secara bebas dan terbuka. Kemudian yang keempat, ikonografi gereja Katolik mampu menggantikan bentuk pemujaan terhadap leluhur yang dipraktekkan sebelumnya. Kelima, Katolik masuk lewat jalan darat dengan mudah dari Nusa Tenggara Timur, tetangga tim-tim yang penduduknya mayoritas Katolik. Keenam, pertumbuhan gereja Katolik beriringan dengan pengadopsian Tetun, bahasa lokal, sebagai bahasa resmi peribadatan. Helena van Klinken menjelaskan dalam Making Them Indonesians, Child Transfers Out of East Timor 2012, bahwa Katolik menyatu sebagai bagian dari identitas nasional Timor Leste. Ia menjadi pembeda bagi orang Timor dari penindas mereka, orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Selain Katolik, Islam sebenarnya juga punya sejarah panjang di Timor Leste. Ambarak Abazer dalam buku Islam di Timor Timur pada tahun 1994 menuliskan bahwa pendatang dari Arab Hadramaut bahkan sudah tiba di Timor Leste sebelum Portugis. Walau ada pula yang mengatakan mereka tiba bersamaan dengan Portugis, yang jelas saat itu mereka tidak menetap. Mereka baru mulai bermukim dari Dili pada abad ke-17. Penelusuran Bazer menunjukkan setidaknya 26 fam Arab Hadramaut
pernah menetap di Dili sejak tahun 1678 hingga 1975. Orang-orang yang diwawancari buzzer menyatakan mereka juga dicurigai pemerintah kolonial Portugis. Beberapa di antaranya pernah dipenjara tanpa tahu alasannya. Masyarakat Arab Hadramaut tinggal di kampung Alor Dili bagian barat sejak abad ke-19. Daerah ini lalu dijadikan lokasi pendaratan marinir Indonesia dalam serangan besar-besaran atas Dili pada tanggal 7 Desember 1975. Sebagaimana dicatat Melissa Johnston dalam A Muslim Leader of a Catholic Nation. Beberapa orang dalam komunitas Arab di Dili mendukung partai Apodeti dan integrasi Timur Portugis ke Indonesia. Dalam kata pengantar di bukunya, buzzer menyebutkan Kampung Alor sebagai tempat bendera merah putih Indonesia berkibar pertama kali di Timor Portugis. Salah satu orang Islam berpengaruh dalam sejarah Timor Leste adalah Mari bin Amudi Al-Katiri. Politikus kelahiran Desember 1949 ini sudah 2 kali jadi Perdana Menteri Timor Leste. Pertama pada tahun 2002 hingga tahun 2006. Lalu yang kedua pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Al-Katiri adalah salah satu fam keluarga Arab Hadramaut. Kakek Mari Al-Katiri dari garis ayah tiba di Timor Leste sejak 200 tahun yang lalu. Pada awalnya ia berdagang, lalu menjadi petani dan membeli lahan luas di Fatuhada Dili. Kalau di Indonesia, orang-orang seperti Mari Al-Katiri kerap dipanggil Habib karena disangka keturunan Nabi Muhammad. Namun, dokumen Rabitah Alawiyah, organisasi pencatat keturunan Nabi Muhammad, menunjukkan fam Al-Katiri termasuk masaik atau kabail, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad. Ketika Indonesia menduduki Timor Leste, militer mendukung penyebaran Islam. Para perwira dan prajurit yang aktif rawatan rohani Islam, organisasi kerohanian tentara, gemar berdakwah di Timor Leste. Selain itu, organisasi Islam paling aktif di Timor Leste ialah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Kegiatan DDII ini didukung Majelis Ulama Indonesia atau MUI. DDII ini yang kelak kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah atau Yakin. Mengutip Catholic Institute for International Relations, Van Klinken menuliskan bahwa bagi banyak orang Timor Leste, masjid dan sekolah Islam adalah simbol kehadiran Indonesia dan penentang terhadap gereja Katolik Tim-Tim. Van Klinken mencatat sebagian besar demonstrasi di Tim-Tim berwatak tanpa kekerasan. Namun, antara pertengahan 1994 dan pertengahan 1996, serangkaian kerusuhan berwatak kekerasan pun terjadi, yaitu menarget kaum muslim dan lembaga-lembaga Islam di Tim-Tim. Pada tahun 1999, referendum dilaksanakan dan 78% penduduk Tim-Tim menyatakan ingin merdeka dari Indonesia. Menyusul kerusuhan yang pecah saat itu, sebagian penduduk Tim-Tim yang pro-Indonesia menyeberang ke Nusa Tenggara Timur. Di antara para pengungsi itu, banyak yang memeluk Islam. Tidak heran bila selepas merdeka, jumlah penduduk muslim di Timor Leste menyusut dibanding sebelum merdeka. Menurut CIA The World Factbook, jumlah penduduk Islam di Timor Leste hanya sekitar 0,2% saja.